Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sampai saat detik ini, dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keterangan seperti saat ini. Izinkan saya sedikit menyampaikan tentang analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5, sedangkan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, masih banyak sebagian umat Islam yang ingin bercita-cita mengembalikan 7 kata yang terletak pada Pancasila sila pertama yang terkangkum dalam Piagam Jakarta. Kegagalan pemerintah dalam mengelola negara dipandang oleh sebagian umat Islam sebagai kesalahan dalam memilih bentuk dan ideologi negara. Bagi sebagian umat Islam, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya diganti dengan pemerintahan Khalifah Islamiyah, dengan mengganti Pancasila dengan syariat Islam sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, melihat pertentangan dan tarik-menarik antara syariat Islam dan Pancasila menunjukkan bahwa wacana antara negara Islam versus negara Pancasila masih sangat hangat diperbincangkan. Dijelaskan Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa merupakan sendi tauhid di dalam Islam, sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah memiliki potensi bertuhan dalam bentuk pikir dan zikir. Dalam rangka mengemban misi sebagai khalifah fil ardi serta keyakinan yang terkadang tidak sanggup untuk dikatakan, yaitu kekuatan yang maha segala, sebuah kekuatan di atas kebendaan fana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, ya Allah, Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Sangat jelas sekali bahwa dalam Islam umat manusia harus mengakui adanya satu Tuhan
yang diyakini disembah. Begitu pula dengan Pancasila yang menyatakan adanya ketuhanan yang juga satu meskipun berbeda agama. Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk menyembahnya karena kesadaran akan bertuhan merupakan fitrah, seperti yang telah dijelaskan di surah di atas. Dalam sila ini terdapat unsur-unsur yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang dalam Islam disebut dengan hablum minallah. Dalam berhadapan dengan Allah, seorang muslim menempati kedudukan sebagai hamba, sehingga tampaklah kepatuhan dan kecintaan dalam pengabdian. Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Apabila dalam hablum minallah manusia sebagai hamba, maka dalam hablum minannas manusia dengan sesama manusia berada dalam posisi khalifah fil ardi. Dalam isi sila ini berkaitan dengan syariah, yaitu termasuk dalam ibadah sosial yang mencakup bidang kemasyarakatan yang dalam Islam didasarkan pada sikap saling hormat menghormati, yang mana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kekerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sikap saling mengenal pada perintah ayat di atas maksudnya yaitu jika sesama manusia saling mengenal maka akan timbul sikap saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Salah satu cara manusia untuk saling mengenal yaitu berdialog. Dengan berdialog maka timbul rasa keterbukaan antara beberapa pihak yang pada akhirnya akan timbul sikap saling mengetahui satu sama lain dan juga melahirkan sikap saling menghormati, sehingga disinilah letak keberadabannya manusia. Selanjutnya, Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sini ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kebangsaan, bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu. Persatuan berarti menyiratkan arti adanya keragaman, bukan berarti melaksanakan persamaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan kita. Persatuan dalam hal ini adalah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang berada di wilayah Indonesia. Dalam hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi anqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam hal ini, Islam sejalan dengan konsep Pancasila karena secara konkret Islam mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat yang bersatu, dan kesatuan manusia perlu diikat oleh persaudaraan. Persaudaraan yang muncul atau yang dimaksud dalam ini adalah persaudaraan universal,
di mana umat manusia diikat tanpa mengenal warna, identitas, etnis, dan agama yang dipeluk. Selanjutnya, Pancasila sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang sejalan dengan prinsip Islam yaitu musyawarah dan syura. Prinsip syura merupakan dasar dari sistem keanekaragaman Islam. Intinya, prinsip ini ada di dalam Pancasila membuktikan bahwa perumusan Pancasila diambil dalam bentuk musyawarah bersama berbagai kalangan untuk mencapai kesepakatan bersama. Makna alternatif yang diterangkan oleh para musafir adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan musyawarah bukan karena beliau membutuhkan pendapat mereka, tetapi melainkan karena ketika beliau menanyakan pendapat mereka, setiap orang akan berusaha berpikir keras untuk merumuskan pendapat apa yang akan disampaikan mereka sehingga sesuai dengan suara hati nurani masing-masing. Maka keputusan ini diambil bersama tanpa adanya kekangan dari suatu belah pihak. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam Pancasila di bidang kehidupan artinya semua dan setiap bidang kehidupan harus dijamin untuk bisa dinikmati keadilannya, baik keadilan menikmati di bidang hukum, politik, agama, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan tidak ada alasan untuk menerapkan perlakuan yang berbeda, baik dalam hal status, kedudukan, golongan, keyakinan, ras, dan sebagainya. Dan tidak berhak untuk bertindak diskriminatif, dan keadilan sosial merupakan ujung harapan dari semua sila-sila lainnya. Keadilan sosial ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa nilai ajaran keagamaan tidak hanya bersifat vertikal, bagaimana seorang dengan Tuhannya, tapi tidak harus memperbaiki pola hubungan dengan sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila banyak salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah yang Maha Benar, kesalahan datang daripada diri saya sendiri yang tak luput dari salah, hilaf serta dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.